Kasus pembunuhan yang dialami Brigadir J masih terus bergulir. Banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat yang mengemukakan pendapat tentang kasus tersebut. Salah satunya adalah Sugeng Teguh Santoso. Seperti diketahui, Sugeng Teguh Santoso lah yang aktif bersuara terkait kejanggalan kematian Brigadir J alias Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di awal-awal kasus ini. Sama juga ternyata dengan informasi yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Pelecehan yang sudah terbuka, kemudian perselingkuhan 4 pihak, kemudian perselingkuhan siapa? UP, Brigadir Y, Sambo, Rita, itu sudah terbuka. Ya. Berkat kekritisan Sugeng Teguh Santoso, akhirnya sejumlah pihak bergerak hingga memantik reaksi masyarakat dan akhirnya mendorong pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Irjen Verdi Sambo. Bahkan Sugeng Teguh Santoso dengan tegas meminta penyidik Bareskrim Polri menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka di pertengahan kasus ini. Kini setelah Irjen Verdi Sambo ditetapkan tersangka pun, Sugeng terus mengkritisi kasus ini. Namun, belum lama ini dalam tayangan kontroversi Metro TV, Sugeng justru mengaku tengah diintai oleh seseorang. Bahkan, saat datang ke Metro TV dia sampai meminta pengawalan. Bukan pengawalan ya, jaga-jaga saja. Biasanya tuh saya sendiri kemana-mana ya. Jadi saya mendapat informasi adanya memang potensi pengintaian ya. Bahasanya diintai itu 3 minggu yang lalu pertama. Tapi kemudian menjadi ini informasi ya dari teman. Kemudian menjadi nyata itu bersamaan seminggu yang lalu, ya. Jadi 2 orang yang sumbernya berbeda-beda, 3 orang sumbernya berbeda-beda menyatakan hal yang sama. Padahal di dalam alat komunikasi saya tidak ada ancaman. Diakui Sugeng, dia mendapat informasi diintai sejak 3 minggu lalu. Namun, informasi yang didapat dari teman itu awalnya hanya dianggap angin lalu. Namun, tiba-tiba seminggu belakangan informasi yang didapat semakin santer. Bahkan ada 3 narasumber berbeda yang memberikan informasi yang sama. Mereka mengatakan, ada tim yang melingkari Pak Sugeng. Jadi hati-hati, ungkap Sugeng. Terkait sumber yang memberinya informasi, Sugeng menyebut dia adalah agen dari sebuah instansi. Saya percaya karena di tahun 2019, saya lolos dari jebakan narkoba. Itu saya dapat juga informasi, katanya. Kenapa disebut special case? 1 orang pangkat bintang 2 yang terlibat dalam pembunuhan menyeret 31 orang di bawahnya yang masuk jurang. Bukan sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam sejarah ya, kecuali pertempuran. Ini kan bukan pertempuran. Ini mau menutupi kejahatan pembunuhan, orang-orang itu dengan sadar nyemplung ke jurang. Kenapa dia diintai? Sugeng mengaku tidak mengetahui alasannya karena tidak ada ancaman kepadanya. Padahal di dalam alat komunikasi tidak ada yang mengancam, tidak ada yang telepon, katanya. Kini, setelah mendapat informasi itu Sugeng mengaku lebih berhati-hati. Kalau kemana-mana biasanya sendiri, sekarang ada asisten, katanya. Tapi itu tidak mengurangi kegiatan saya. Saya tetap memberikan keterangan di mana-mana yang tidak berubah, tegasnya. Ini ada perlawanan yang menyerang orang-orang dalam tim sus. Ya, perlawanan dari kelompok ini akan menyebar isu, ya, isu-isu negatif terhadap personel-personel tim sus. Nah, ini harus siap juga nih ya, masyarakat harus mendukung tim sus. Kita dukung tim sus, soal isu-isu di keep dulu. Tim sus harus kita jaga untuk bisa mengawal kasus ini sampai pengadilan berakhir.